Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video pembelajaran ketiga saya atau pertemuan ketiga di SMKN 3 Palangkaraya. Nah, pada video ini pembelajaran dilakukan melalui website Sibajakah dan materi yang saya ajarkan masih tentang Word atau perangkat lunak olah kata, tentang tabel dan ilustrasi. Tabel adalah daftar berisi X besar atau sejumlah besar data informasi. Nah, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Dan untuk membuat serta menyisipkan tabel dalam aplikasi pengolah kata dapat dilakukan dengan langkah berikut, yaitu pertama, klik tab Insert, kemudian kita pilih tabel. Nah, tentukan jumlah baris row atau kolom. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan baris atau kolom pertama, dengan penambahan baris untuk data siswa dilakukan dengan cara seperti ini. Kita letakkan kursor di salah satu sel pada baris ketiga, klik kanan, kemudian pilih Insert. Nah, setelah itu kita klik Insert Row Below untuk menambahkan baris di bawahnya. Setelah itu, ketik data siswa penta di baris yang baru dibuat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, untuk penambahan kolom untuk data siswa dilakukan dengan cara meletakkan kursor di salah satu sel pada kolom ulangan kedua, kemudian klik kanan lalu pilih Insert. Akan muncul gambar yang seperti ini. Nah, kemudian kita klik Insert Column to the right untuk menyisipkan tabel di sebelah kanan. Setelah itu, ketik data ulangan 3 pada kolom yang baru dibuat. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk menghapus sel, baris maupun kolom, dapat dilakukan dengan meletakkan kursor pada sel yang akan dihapus. Kemudian klik kanan dan pilih Delete Cell. Nah, untuk menghapus baris dapat dilakukan dengan memblok baris yang akan dihapus. Kemudian klik kanan dan pilih Delete Cell. Nah, ketika muncul pilihan di dalam dialog box, pilihlah Delete Entire Rows. Menghapus kolom dilakukan dengan cara memblok kolom yang akan dihapus. Klik kanan dan pilih Delete Columns. Untuk menggabungkan sel, nah berarti menggabungkan 2 atau lebih sel menjadi satu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada tabel ini teks atau nilai ditambahkan sebagai penjelas kolom ulangan pertama dan ulangan kedua dengan cara menambahkan satu baris di atas ulangan pertama, memblok sel yang akan digabung, kemudian klik Merge Cell. Untuk membagi sel, ketika ingin memisahkan data yang terdapat pada satu sel, dapat memanfaatkan fitur split cell untuk membagi satu sel menjadi beberapa sel sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, langkah-langkahnya kita klik kanan sel yang akan dibagi, kemudian pilih split cell, kemudian ketika muncul kotak dialog split cell, tentukan jumlah baris number of rows dan kolom number of columns yang akan ditambahkan dalam satu sel. Kemudian kita klik OK. Untuk memanfaatkan style tabel, nah style dapat dimanfaatkan untuk menjadikan tabel tampil lebih menarik dengan cara
klik di salah satu sel pada tabel yang akan diberi style. Nah, kemudian kita pilih desain. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian pilih salah satu style yang kita inginkan, misalnya grid table 4 action 1, maka akan menghasilkan tampilan tabel yang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian ilustrasi. Nah, ilustrasi dikelompokkan dalam kelompok illustration yang terdiri atas gambar atau picture, gambar daring atau online picture, bentuk atau shape, smart art, grafik atau chart, maupun ilustrasi yang didapatkan dari screenshot tampilan. Nah, perhatikan dokumen sebelum memberikan ilustrasi. Yang pertama, jika berkonsentrasi di ruang belajar, Anda akan dengan melihat meja yang terdiri atas kepala meja, bagian paling atas meja, badan meja atau rak atau lemari di bawah kepala meja, dan kaki meja. Dari pengamatan atau observasi tersebut akan muncul beberapa pertanyaan, seperti mengapa meja memiliki kepala meja, badan meja, dan kaki meja, dan kemudian bagaimana apabila salah satu komponen tersebut tidak ada, apakah mengganggu kenyamanan, apakah ada beberapa jenis meja di dunia, kapan meja ditemukan, dan mengapa meja ditemukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti kadang tersirat di dalam pikiran kita. Untuk menyisipkan ilustrasi ke dalam teks dapat dilakukan dengan cara kita pilih tab insert dan pilih jenis ilustrasi yang diinginkan. Nah, terdiri dari pictures untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar dari komputer. Kemudian online picture untuk menyisipkan gambar dari situs internet. Nah, kemudian yang ketiga ada shape untuk menyisipkan berbagai bentuk shapes, memilih misalnya panah, kotak informasi, kotak, bintang, dan diagram alir atau flowchart. Kemudian yang keempat ada smart art untuk menyisipkan grafik smart art, misalnya seperti list, proses, cycle, dan hierarchy atau chart untuk menyisipkan grafik. Nah, misalnya grafik batang atau grafik garis. Dan kemudian ada grafik lingkaran seperti screenshot untuk menambahkan screenshot. Dan ini adalah gambaran dari apabila kita menyisipkan suatu gambar atau ilustrasi ke Microsoft Word. Nah, ketika ilustrasi sudah disisipkan, secara otomatis gambar akan ditampilkan dengan kondisi merekat dengan teks atau in line with text. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai dengan kehendak kita, lakukan pengaturannya lebih lanjut supaya mendapatkan tampilan yang seperti ini, yang awal mulanya begini menjadi seperti ini, sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Nah, untuk mengatur posisi dari gambar yang kita sisipkan, kita pertama-tama kita klik kanan pada gambar yang akan diatur, kemudian pilih vertex, kemudian pilih posisi pengaturan yang diinginkan, misalnya menggunakan scroll. Seperti ini. Pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai keinginan dengan memanfaatkan fitur-fitur pada tab format. Nah, tab ini akan muncul secara otomatis ketika gambar diklik. Nah, itu saja materi ketiga saya pada pertemuan ketiga di SMK 3 Palangkaraya. Nah, setelah saya selesai melakukan membuat materi tersebut, kemudian saya upload di website si Bajakah dan mengajar di kelas 10 PH1 Simulasi dan Komunikasi Digital tentang pengolah kata yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan sama, untuk melakukan pengecekan bisa dilakukan di pengecekan kehadiran, bisa dilakukan di bagian laporan
kemudian klik Activity Conclusion. Tabel dan ilustrasi. Setelah saya selesai mengupload materi saya melakukan diskusi dengan siswa saya melalui Telegram. Nah, jadi ini saja pada pembelajaran ketiga atau pertemuan ketiga saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.